buat kalian yang ingin mempersiapkan ujian kompetensi, bisa langsung aja ya bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse. Kalian ada kelas intensif untuk kelas online dan kelas tatap muka langsung. Untuk kelas tatap muka langsung kita ada di Kota Medan. Bagi yang berminat bisa langsung aja ya follow dan DM di IG @generasi.kompeten. Nah, buat kalian yang gak mau ribet untuk pengurusan STR atau SIK untuk Kota Medan, kalian bisa langsung aja ya pakai jasa untuk uruskan aja STR kamu tanpa ribet, bisa langsung menggunakan jasa uruskan aja. Nah, buat kalian perawat yang membutuhkan informasi terkait pelatihan, seminar, workshop, lowongan kerja, atau informasi lainnya di dunia keperawatan, kalian bisa langsung aja follow di @ngobrolinperawat. Ditunggu ya. Jadi kenapa bukan nutrisi juga? Kayak gitu. Satu, di kasusnya ini dia nggak sebutkan terkait dengan nutrisi, misalnya tidak nafsu makan, berat badannya menurun, kayak gitu dia tidak sebutkan. Makanya jangan untuk coba-coba untuk dijawab. Jadi sebenarnya ada beberapa option yang dia kita bisa langsung eliminasi. Ada juga nih terkadang-kadang semuanya datanya itu ada, tapi kita nggak bisa nentuin aja. Nah, itu mungkin bisa eh, dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya yang jelas-jelas sudah tidak ada, kita jangan coba-coba untuk menjawabnya itu gitu. Itu udah pasti salah gitu. Kayak gini kan kalau bisa kita jawab nutrisi, sementara dia kan nggak ada bahas nutrisi, ngapain kita jawab nutrisi gitu. Ya, walaupun sebenarnya dia bilang terpasang NG, tetapi kan hanya terpasang, dia tidak jelaskan terkait dengan berat badannya, tidak nafsu makan atau yang lainnya kayak gitu. Oke, kemudian di sini juga dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narsa Itri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan ngebahas ya terkait dengan pembahasan soal di latihan soal di websitenya Learning PPNI. Kita akan bahas terkait dengan keperawatan medikal bedah. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah menyelesaikan modul dan latihan soal di websitenya Learning PPNI ya. Jadi ini kan persiapan untuk ujian kompetensi. Namun untuk keperawatan medikal bedah yang kita bahas di sini latihan soalnya tidak sampai hampir 60 soal, tapi hanya 10 soal bertahap gitu ya. Karena kalau misalnya ke semuanya nanti videonya akan panjang dan membosankan teman-teman buat belajar. Dan ini yang ke 10 soal ini hanya ringkasan. Jadi teman-teman mungkin ini soal-soal yang paling sering juga keluar di soal ujian kompetensi. Jadi saya juga sudah pilah beberapa soal. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, teman-teman mungkin boleh dibantu subscribe, di like, di komen, dan di share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman untuk persiapan ujian kompetensi nanti. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini kita akan ngebahas di sini adalah masalah keperawatan ya. Jadi soal untuk menentukan diagnosa ataupun masalah keperawatan itu pasti soal yang paling sering keluar di soal ujian kompetensi. Dan itu soal yang paling banyak sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa menentukan masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan itu akan sulit sih sebenarnya bisa lulus gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa dulu menentukan gimana sih cara cepat terutama untuk menentukan masalah keperawatan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas dulu untuk pembahasan di soal nomor satu ini, kita akan membahas gimana dulu cara untuk membaca soal. Sebenarnya untuk di video-video sebelumnya itu sudah ada di sini ya. Cara pertama itu teman-teman baca dulu pertanyaannya. Namun untuk pertanyaannya semua sebenarnya tidak usah dibaca juga. Nah, kan kalau misalnya apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas, teman-teman cukup bacakan masalah keperawatannya aja. Jadi untuk apakah dan yang ininya itu tidak perlu untuk dibaca karena kita akan kehabisan waktu.
ya masalah keperawatan, intervensi keperawatan, evaluasi keperawatan. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kalau untuk di bagian kasusnya, ya setelah udah baca pertanyaan, teman-teman langsung lompat ke cara menentukan kata kunci di kasusnya. Jadi kalau di kasusnya itu terkait dengan masalah keperawatan, teman-teman harus bisa dulu menentukan yang mana data subjek dan data objek di kasusnya. Jadi di sini itulah kita bisa menentukan nanti kata kuncinya. Nah, kalau data subjek itu berarti data yang didapatkan langsung dari si pasiennya atau eh, data subjek ini yang dikeluhkan langsung atau dia mengucapkannya langsung, mengungkapkannya langsung gitu ya. Di sini kemudian kalau data objek ini berarti yang data objek ini yang dapat diukur, yang kita lihat, yang kita observasi itu masuknya dia ke data objek. Nah, tapi ada juga beberapa sih sebenarnya di setiap kasus itu dia tidak ada data subjeknya ya. Tapi biasanya ini memang harus saling berkaitan gitu. Maksudnya saling berkaitan harus berpasangan antara si data subjek dengan si data objeknya gitu. Jadi kalau misalnya data subjek ini misalnya pasiennya itu mengeluhkan sesak nafas, berarti data objeknya ini dia mendukung ke sesak nafasnya tadi kayak gitu. Kenapa? Karena dia harus saling mendukung antara data subjek dengan data objek. Jadi artinya dia harus sinkron. Kalau misalnya dia ini terkait dengan misalnya dia tadi sesak nafas ya kan, tapi data objeknya itu dia nggak bahas sesak nafas itu nggak akan mungkin. Pasti kalau misalnya data subjeknya tentang demam, berarti nanti ada data objek yang mendukung terkait dengan demamnya tadi, misalnya dari temnya kayak gitu. Kalau misalnya tadi data subjeknya tentang sesak nafas nih, pasti ada data objeknya yang membahas terkait dengan misalnya batuknya ronci, kemudian sulit mengeluarkan dahaknya, kemudian misalnya RR-nya berapa gitu ya. Itu salah satu dari pendukung data objek untuk si data subjeknya. Jadi dia harus benar-benar berkaitan sebenarnya. Nah, kemudian kalau di sini kita hapus dulu ya. Kalau di sini sebenarnya kita lihat data subjeknya di sini sebenarnya dia tidak ya di diagnosis fraktur. Nah, dia di sini itu sebenarnya langsung ke data objek. Karena hasil pengkajian itu masuk ke data objek bukan ke data subjek. Sebenarnya ini nggak masalah juga, tapi kita udah bisa lihat nih, oh diagnosis. Jadi ini juga sebagai pendukung sebenarnya diagnosis fraktur tertutup femur sit dextra. Hasil pengkajian di sini ada ada vital sign ya, ada tensi, kemudian HR dan HRR. Sebenarnya kalau untuk vital sign ini juga tidak berpengaruh sebenarnya, tidak perlu untuk kita lihat juga. Kalau misalnya kan di sini dia fraktur tertutup, berarti dia tidak berkaitan gitu. Maksudnya bukan tidak berkaitan sih, tidak perlu untuk dilihat gitu. Itu adalah cara cepatnya. Tapi kalau misalnya dia kan diagnosisnya misalnya PPOK kayak gitu, berarti kita sebagai data pendukungnya yang perlu kita lihat adalah RR-nya gitu. Atau misalnya kalau dia diagnosisnya misalnya DHF, dia mengeluhkan demam sudah sejak 5 hari yang lalu, misalnya data subjeknya itu, berarti yang perlu dilihat adalah temnya. Itu sebagai data pendukung. Jadi cukup temnya saja yang dilihat. Jadi tensinya, HR-nya, RR-nya itu nggak perlu dilihat kayak gitu. Kemudian di sini pada kaki kanan terpasang skin traksi, karena kan tadi berkaitan dengan diagnosisnya, oh ini fraktur nih. Oh ini termasuk berarti data objeknya juga. Ada edema yang tidak ditemukan, kemudian ada palpasi perifer teraba kuat, kemudian dapat menggerakkan jari kaki dan sendi angkelnya. Pasien banyak bertanya tentang tentang kondisinya. Ya, di sini pasien banyak bertanya itu coba kita ini ya kaji satu persatu terkait dengan mana sih yang lebih prioritas. Jadi menentukan masalah keperawatan itu jadi harus memilih mana yang paling prioritas. Artinya, satu pasien itu sebenarnya bisa ditegakkan 5 diagnosa. Oke, tapi mana nih dari kelima ini yang nomor satunya itu mana? Kan ada 5 diagnosa nih. Nah, tapi mana nih yang lebih prioritas itu yang perlu diperhatikan.
Artinya apa? Di sini pasiennya juga ansietas, pasiennya misalnya dia juga hipotermia kayak gitu. Jadi sekilas sebenarnya bisa saja ya kita menjawab dia dengan hipertermia kayak gitu. Kenapa? Karena mendukung di sini temnya adalah 37,5. Jadi dikategorikan dia hipertermia di atas sebenarnya 38 ya. Walaupun terkadang 37,5 kita udah menganggap kayaknya hipertermia gitu. Tapi dia tidak bisa dimasukkan sebagai masalah keperawatan prioritas karena eh, dia datanya hanya cuma satu, dia tidak mendukung. Kenapa? Karena di sini kan tadi dia diagnosisnya adalah fraktur tertutup femur dextra, kayak gitu ya. Nah, kemudian dia bukan berkaitan dengan kalau misalnya data subjeknya tadi, misalnya tentang hipertermia juga, misalnya demam sudah 5 hari yang lalu, kemudian temnya misalnya 37,5, itu kemungkinan bisa menjadi jawaban hipertermia. Jadi di sini hipertermia itu bukan menjadi jawaban ya, karena dia datanya masih satu, gitu ya, tidak mendukung sebenarnya. Oke, kemudian kalau dia ansietas, nah ansietas di sini pasien banyak bertanya tentang kondisinya. Nah, kenapa juga ansietas ini bukan menjadi jawaban? Karena dia juga masih satu datanya. Dan sebenarnya ada beberapa diagnosa yang memang dia itu tidak menjadi masalah keperawatan prioritas. Beberapa ya, ada beberapa yang tidak menjadi keperawatan prioritas karena dia itu tidak bergabung dengan diagnosa yang lain. Artinya, contoh ya, kalau misalnya diagnosa yang kurang pengetahuan, nah itu ya, baru ansietas. Itu sebenarnya dia itu nanti, kalau untuk yang dua diagnosa ini, dia tidak bergabung dengan diagnosa yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya, dia tidak akan membahas terkait dengan misalnya kan kalau di sini udah ada pada kaki kanan terpasang skin traksi. Jadi, di diagnosa ini kalau mau menjadi jawaban, dia hanya ngebahas terkait dengan ini aja, tentang kurang pengetahuannya aja atau ansietasnya aja. Misalnya pasien banyak bertanya tentang kondisinya. Nah, tapi tidak ada di yang lain-lain kayak gitu. Dia hanya ngebahas ya udah cukup pasien banyak bertanya tentang kondisinya kayak gitu ya. Itu bisa menjadi jawaban kalau si ini. Jadi ansietas itu bukan menjadi masalah prioritas kalau misalnya digabungkan dengan diagnosa yang lain. Contoh kalau misalnya pasiennya itu sesak nafas nih, dia sudah sesak nafas, sulit mengeluarkan dahaknya, suara nafasnya ronci gitu kan. Kemudian pasien banyak bertanya nih tentang kondisinya, kan nggak mungkin nih eh, masalah prioritasnya itu adalah si ansietasnya kayak gitu. Tapi yang lebih prioritas itu adalah terkait dengan bersihan jalan nafasnya gitu ya. Jadi eh, ti- ini dia sifatnya tuh lemah sebenarnya kalau yang untuk diagnosa pengetahuan dan ansietas dia tidak akan bergabung dengan diagnosa lainnya. Jadi kalau misalnya dia bergabung nih dengan diagnosa lainnya, contohnya ada data-data yang seperti ini, itu pasti bukan menjadi jawaban gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya sendiri, misalnya di kasus ini seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang bedah, ya kan? Misalnya diagnosis fraktur tertutup femur. Dia kasih vital sign, kemudian cuman pasien banyak bertanya, jadi dia nggak ada data yang ini kayak gitu. Nah itu dia bisa menjadi jawaban karena tidak ada data yang lain gitu. Dia tidak bergabung dengan diagnosa yang lain atau data-data yang lain kayak gitu. Makanya ansietas juga tidak menjadi jawaban di sini. Nah, jadi kira-kira apa nih jawabannya ya kan? Jadi jawabannya adalah jawaban di sini teman-teman. Tadi ini ansietas bukan hipertermi. Nah, di sini kan katanya ada edema tidak ditemukan, berarti tidak ada bengkak, tetapi ada palpasi perifer yang teraba kuat. Artinya bagian-bagian terujungnya itu ada palpasi gitu ya. Berarti di sini dia adalah gangguan perfusi jaringan perifer karena berkaitan dengan palpasi perifer di sini karena kan dia terpasang skin traksi. Nah, gitu ya, dapat menggerakkan jari kaki dan sendinya.
Dia dapat menggerakkan, tetapi dia ada gangguan nih di bagian perifernya. Makanya jawabannya perifer. Nah, kemudian kenapa sih jawabannya bukan gangguan mobilitas fisik? Nah, ingat kalau gangguan mobilitas fisik itu kata kuncinya adalah keterbatasan rentang gerak, keterbatasan rentang gerak. Artinya di sini kalau misalnya keterbatasan namanya juga terbatas. Berarti kita sama minimal tuh untuk bergeraknya. Sementara di sini dia dapat kok menggerakkan kakinya, tapi dia tidak terbatas nih rentang geraknya. Kayak gitu. Makanya kenapa gangguan mobilitas fisik di sini bukan menjadi jawaban, tapi dia lebih prioritasnya adalah gangguan perfusi perifer. Jadi sebenarnya diagnosa keperawatan itu yang paling prioritas gitu ya. Yang lebih baik, mana sih yang lebih baik di antara yang lebih baik lagi gitu. Itu ya. Jadi jawaban di sini adalah gangguan perfusi jaringan perifer. Mudah-mudahan teman-teman paham. Next kita ke soal yang nomor 2. Nah, di sini adalah evaluasi masalah keperawatan. Jadi sebenarnya kalau kita ngebahas terkait evaluasi itu adalah soal-soal yang paling gampang sebenarnya di antara menentukan si diagnosa tadi, ya. Jadi kalau evaluasi itu berarti kebalikannya sih. Kalau misalnya pasiennya misalnya nyeri, berarti apa sih evaluasi dari nyeri ini gitu? Kan kita berharapnya kalau orangnya nyeri, dia nyerinya pasti menurun gitu. Berarti nyeri menurun kayak gitu. Kemudian kalau misalnya nih pasiennya sesak nafas, ya kan? Berarti apa sih harapan kita? Apa sih evaluasinya kalau misalnya pasien ini mengalami sesak nafas? Berarti dia sesak nafasnya menurun kayak gitu. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya pasiennya ini demam, nah suhu tubuhnya meningkat. Berarti harapan kita kan evaluasinya ya berarti demamnya menurun. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi evaluasi ini adalah soal yang paling gampang sebenarnya. Itu dan teman-teman pastikan kita itu harus nyambung ya. Jadi kalau misalnya dia bahas nyeri, berarti terkait nyerinya. Jangan dia bahas nyeri walaupun di situ nanti dia ada demam, kita jawabnya nanti ke demamnya gitu. Itu sebenarnya harus memang bisa menentukan gitu. Jadi kalau dia bahasnya terkait sesak napas, ya kita berarti bahas si sesak napasnya gitu. Tapi kalau misalnya dia bahas demamnya, berarti demamnya. Itu jadi jangan. Artinya kalau misalnya kayak di intervensi, biasanya saya sering sampaikan, kalau misalnya pasien ini nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi kita kasih kateter, nah itu kan nggak nyambung ya. Berarti kalau misalnya pasiennya tidak bisa makan, tidak bisa minum, kita pasanglah dia NGT, gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa BAK nih, berarti kita pasanglah dia kateter. Kan nggak mungkin. Kalau misalnya tidak bisa BAK, kita pasang dia NGT. Nah kayak gitu, jadi harus sinkron, jangan sampai kita itu salah menentukan. Nah, kemudian di sini katanya dia itu di ruangan bedah dengan diagnosis fraktur femur sinistra, dia kaki kirinya terpasang skin traksi. Nah, berarti evaluasinya apa nih? Ya kan? Berarti kita nggak ngebahas terkait HR-nya, ya kan? Karena kita kan di sini berkaitan dengan apa ini? Fraktur femur, dia ini terkait kakinya yang terpasang skin traksi. Oke, walaupun sebenarnya ini kan menjebak ya. Jadi soal UKOM itu selalu mengecoh kita karena kita memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar ya, bukan memilih jawaban yang benar di antara yang salah. Di sini dia frekuensi nadi walaupun sebenarnya ada disebutkan frekuensi nadi ini sebagai pengecoh aja. Kemudian suhu tubuh ya enggak ya kan karena dia juga enggak bahas terkait dengan demamnya kayak gitu. Kemudian frekuensi nafasnya membaik juga tidak karena dia enggak bahas terkait dengan sesak nafas di sini. Kemudian resiko jatuh, dia juga tidak ada bahas terkait dengan jatuh, tapi dia bahas nih kaki kirinya dia terpasang skin traksi. Artinya kan kalau terpasang skin traksi dia untuk beraktivitasnya agak sulit kayak gitu. Makanya dia di sini jawabannya adalah mobilitas fisiknya meningkat. Artinya um, dia dapat bergerak gitu, dapat bergerak ya, dapat beraktivitas. Mobilitas itu kan pergerakan. Berarti dapat bergerak secara fisiknya itu meningkat. Itu ya untuk yang soal yang nomor 2.
Next, kemudian untuk soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini adalah kita menentukan masalah keperawatan prioritas. Kita tetap harus bisa dulu menentukan, kembali lagi seperti soal yang nomor 1, ada data subjek dan data objek. Ini keduanya harus sinkron. Oke. Di sini kita cari dulu data subjek. Kebetulan di sini ada data subjek. Di sini ya, keluhan sakit pada perut bagian bawah itu data subjeknya. Kemudian mana data objeknya? Berarti kan dia ini sakit ya, sakit nyeri gitu ya. Sakit itu berkaitan dengan nyeri. Hasil pengkajian pasien merasakan sakit seperti terbakar, pasien tampak meringis. Yang biasanya kalau sudah meringis ini dia masuk ke kategori dia nyeri berat. Oke, dan gelisah terutama saat berkemih. Nah, di sini dia disebutkan bahkan ada skala nyerinya ya. Dan sebenarnya soal-soal nyeri ini adalah soal-soal yang paling gampang. Kalau misalnya kita sudah tahu dia nyeri, kemudian skala nyerinya udah 6 ke atas ya, itu teman-teman pasti, pasti ya, jawabannya adalah ke nyeri. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kesakitan nih. Artinya ketika misalnya dia juga merasakan nyeri, dia tidak nafsu makan, dia tidak menghabiskan porsi makannya, misalnya berat badannya menurun, apakah kita menentu apakah kita harus mengatasi masalah nutrisinya dulu gitu? Enggak ya, berarti kita harus mengatasi si nyerinya gitu yang terlebih dahulu. Oke, jadi ini kalau misalnya teman-teman udah melihat udah ada skala nyerinya 6 ke atas, itu udah pasti menjadi jawabannya gitu ya. Di, dia pasti lebih menang gitu ya. Next kita ke soal yang nomor 4. Nah, untuk yang soal nomor 4 ini yang ditanya adalah kriteria hasil. Jadi tadi ada namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasi itu kan pasiennya sudah mengalami apa, harapan kita itu gimana gitu evaluasinya, apakah dia membaik atau tidak. Nah, kriteria hasil sebenarnya hampir-hampir sama. Jadi kalau kriteria hasil itu adalah harapan kita sebenarnya. Itu di sini dia katanya keluarganya memeriksakan diri ke poliklinik penyakit dalam. Pasien lemas, nampak lemas, cemas, pucat, dan gelisah. Dia sudah ada riwayat DM sejak 8 tahun. Nah, di sini berarti apa nih? Harapan kita adalah berarti kadar gula darahnya membaik karena di sini kan dia mengalami GDS-nya 55 gitu. Oke, kemudian next untuk yang ini kayaknya soal yang nggak terlalu sulit kayaknya. Kemudian untuk soal yang nomor 5, di sini yang ditanya adalah juga masalah keperawatan sama aja. Jadi soal untuk yang menentukan diagnosa keperawatan dan masalah keperawatan itu adalah soal yang paling banyak keluar di soal-soal UKOM. Kemudian dia diantar keluarganya memeriksakan diri ke poliklinik penyakit dalam. Pasien nampak lemas, cemas, berkeringat dingin, pucat, dan gelisah. Nah, di sini ini berkaitan dengan ketidakstabilan gula darah karena juga di sini dia GDS-nya tadi 55, kemudian juga udah ada tanda-tanda dari tanda dan gejala dari DM itu sendiri ya. Kemudian dia sudah ada riwayat sejak 8 tahun yang lalu. Kayak gitu. Kemudian nah di sini kenapa ya? Jawabannya bukan ansietas juga karena ansietas juga menjadi hanya satu dia sebagai datanya. Kemudian keletihan dia memang ada bilang di sini lemas, dia juga hanya satu datanya. Jadi dia menjadi lemah sebagai kalau datanya cuma satu. Sementara kalau ketidakstabilan kadar gula darah ini dia tadi ada GDS-nya 5, ini data-datanya. Dia berkeringat dingin, dia pucat, ya kan. Kemudian dia juga punya riwayat DM itu sudah sejak 8 tahun. Nah, kemudian kenapa defisit nutrisi tidak menjadi jawaban? Dia memang ada sebutkan di sini BB-nya 55 kilo ya. Tapi dia tidak ada sebutkan kalau misalnya porsi makannya tidak dihabiskan atau mungkin dia tidak nafsu makan gitu. Jadi tidak menjadi prioritas untuk ditegakkan sebagai masalah keperawatannya. Jadi lebih ke tidak stabilan kadar gula darah karena datanya itu lebih banyak ke tidak stabilan kadar gula darah. Next di sini adalah pengkajian lanjut yang tepat ya, pengkajian lanjut
Di sini keluhan luka pada kaki yang tidak sembuh sejak 2 bulan. Hasil pengkajian pasien mengatakan sering haus, cepat lapar. Kan dia nanya ini pengkajian. Nah, makanya kenapa kita harus baca pertanyaan dulu baru ke kasus gitu ya. Karena kita biar bisa nentuin, oh dia nanya apa sih, biar kita bisa langsung bisa menentukan kata-kata kunci kayak gitu. Dia merasa haus, cepat lapar, dan BB-nya turun katanya 10 kilo selama 6 bulan. Nah, berarti apa sih yang perlu pengkajian lebih lanjut? Kita berarti jawabnya ke frekuensi BAK-nya. Karena kan ini juga udah tanda-tanda dari tanda dan gejala dari DM, haus, cepat lapar. Kemudian ini juga dievaluasi juga, dilihat juga, dikaji juga terkait dengan frekuensi BAK-nya. Karena frekuensi BAK itu juga termasuk salah satu tanda dan gejala dari DM kayak gitu. Next ke soal yang nomor 7. Nah, di soal yang nomor 7 ini adalah evaluasi keperawatan. Jadi kalau evaluasi tadi ya sama juga sebagai soal yang paling gampang sebenarnya. Teman-teman lihat dulu, dia diagnosanya di sini kan adalah cedera kepala. Oke. Nah, kalau yang tadi tuh kalau nggak salah fraktur ya. Di sini dia itu mengalami cedera kepala. Dia kesadarannya itu somnolen. Dia serta terpasang NGT dan kateter urin. Perawat menegakkan diagnosa kapasitas adaptif intrakranial. Nah, jadi ada dia kayak tadi, di soal sebelumnya itu tadi dia tidak sebutkan sebenarnya diagnosisnya. Jadi ada juga beberapa soal sebenarnya yang dia menyebutkan diagnosisnya. Tapi sebenarnya soal yang seperti ini itu jarang sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia sudah menyebutkan diagnosisnya itu sebenarnya lebih memudahkan kita untuk menjawab sebenarnya. Jadi nggak terlalu sulit. Kita nggak perlu lagi menentukan ini apa ya diagnosanya kayak gitu. Sama yang kayak tadi kan tidak menyebutkan apa sih diagnosanya, tapi kita yang mencari tahu. Kemudian kita lah yang menentukan evaluasinya. Kalau di sini tuh sebenarnya udah enak. Dia sudah menentukan diagnosisnya. Berarti cari yang berkaitan dengan ini gitu, kapasitas adaptif intrakranial. Oke, karena tadi dia mengalami cedera kepala, dia juga udah ditegakkan diagnosisnya ini, berarti berkaitan dengan si tingkat kesadaran yang meningkat kayak gitu. Jadi kenapa bukan nutrisi juga kayak gitu? Satu, di kasusnya ini dia nggak sebutkan terkait dengan nutrisi, misalnya tidak nafsu makan, berat badannya menurun, kayak gitu dia tidak sebutkan. Makanya jangan untuk coba-coba untuk dijawab. Jadi sebenarnya ada beberapa option yang dia kita bisa langsung eliminasi. Ada juga nih terkadang-kadang semuanya datanya itu ada, tapi kita nggak bisa nentuin aja. Nah, itu mungkin bisa eh, dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya yang jelas-jelas sudah tidak ada, kita jangan coba-coba untuk menjawabnya itu gitu. Itu udah pasti salah gitu. Kayak gini kan kalau bisa kita jawab nutrisi, sementara dia kan nggak ada bahas nutrisi, ngapain kita jawab nutrisi gitu. Ya, walaupun sebenarnya dia bilang terpasang NG, tetapi kan hanya terpasang, dia tidak jelaskan terkait dengan berat badannya, tidak nafsu makan atau yang lainnya kayak gitu. Oke, kemudian di sini juga dia kenapa bukan tingkat mobilisasinya meningkat? Dia juga tidak ada jelaskan. Nah, kalau soal sebelumnya tadi kan fraktur tuh ya. Dia fraktur terpasang skin traksi. Nah, berarti berkaitan dengan mobilisasi gitu. Tapi kan di sini dia nggak ada ngebahas terkait pergerakan atau apa gitu, dia tidak ada bahas, tapi dia udah bahkan jelas berkaitan dengan cedera kepala dan berkaitan dengan adaptif intrakranial, berarti itu berkaitan dengan tingkat kesadaran. Jadi ini jangan coba untuk dijawab GCS. Nah, teman-teman ingat kalau misalnya soal yang berkaitan soal hitung-menghitung atau yang udah berhubungan dengan angka, teman-teman itu nggak perlu sebenarnya untuk membaca dari kasus-kasusnya ini tuh nggak perlu. Jadi teman-teman udah langsung lihat nilai GCS. Oh, berarti teman-teman udah bisa langsung masukkan daerah mana yang harus dikerjakan kayak gitu ya. Kalau soal-soal hitungan yang lainnya juga seperti itu karena nanti bisa kehabisan waktu. Langsung dihitung aja gitu ya. Nah, di sini kalau soal GCS itu adalah soal yang paling sering keluar di soal ujian kompetensi. Dan biasanya kalau kita di bimbel itu kita wajib nih teman-teman hafal, hafal
Ini wajib hafal. Karena ini adalah soal yang paling sering keluar di soal ujian kompetensi. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ada sedikit ya tabel. Ya, mungkin saya akan sedikit membahas juga di sini. Di sini itu ada I, kemudian ada verbal, kemudian ada motorik. Dan biasanya ini tidak harus berurutan, bisa jadi motoriknya dulu, verbalnya dulu, atau I-nya juga, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau untuk mau menjawab soal GCS ini, dia diikutin aja, mulai dari depan sampai selesai, jangan berlompat-lompatan. Nah, di sini itu I-nya itu di sini memang kalau saya buat itu secara ringkasannya, bukan yang panjang-panjangnya, tapi saya coba untuk menjelaskan apa sih maksud-maksudnya gitu ya. Nah, kalau spontan ini dia kan dapat skor 4 nilai tertingginya, jadi I itu dia ada 4 nilai tertingginya. Kemudian kalau verbal itu dia 5 nilai tertingginya, kalau dia motorik itu 6 nilai tertingginya. Nah, jadi di sini untuk yang spontan itu artinya Nah, untuk yang spontan artinya di sini berarti pasiennya itu datang itu dengan langsung membuka mata. Normal ya seperti kita ini. Kemudian kalau misalnya 3 ini di sini kan dia suara, berarti dia membuka mata ketika dikasih rangsangan suara. Itu ya, berarti dia dapatnya skornya itu 3. Contoh misalnya pasiennya itu datang dengan mata tertutup, kemudian kita panggil, Pak, 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 Pak. Dia baru membuka mata, berarti dia dapat skornya 3. Kemudian kalau misalnya nyeri itu dia membuka mata ketika kita beri rangsangan nyeri. Ketika misalnya kita panggil udah tadi, Pak, 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 dia nggak buka mata, kemudian kita kasih dia rangsangan nyeri, baru dia membuka mata, kemudian misalnya dia tertidur lagi, berarti dia dapat skornya 2. Nah, kemudian kalau misalnya dia 1, di sini dia itu tidak membuka suara. Nah, 1 itu tidak membuka suara, jadi kalau di sini itu yang 1 semua tidak, tidak, gitu ya. Kemudian kita masuk ke verbal. Kalau yang verbal itu kan dia dapat skor 5 nilai tertinggi. Itu baik, baik artinya seperti dia diajak ngobrol itu nyambung. Kemudian kalau misalnya jawaban kacau itu dapat skornya 4. Berarti kita berikan pertanyaan atau di sini biasanya dia disorientasi bicaranya. Disorientasi itu atau jawaban kacau. Misalnya kita berikan dia pertanyaan, Pak, Bapak lagi di mana? Dia bilang lagi di rumah sakit, padahal dia lagi di rumah sakit. Dia bilang lagi di rumah, padahal lagi di rumah sakit, kayak gitu ya. Berarti dia dapat skornya 4. Kemudian berkata tidak sesuai. Nah, berkata tidak sesuai itu berarti dia ngelantur ngomongnya. Dia ngomong tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan, kayak gitu. Di sini berarti dia dapat skornya 3. Kemudian dia mengerang ini, dia merintih kesakitan. Kemudian 1 itu tidak bersuara. Oke, nah sekarang kita masuk ke motorik. Motorik itu dia nilai tertingginya dapat skornya 6, perintah. Artinya kalau misalnya kita sampaikan, Pak angkat tangan kanan, dia coba angkatkan tangan kanan. Kemudian melokalisir, menghindari, fleksi, ekstensi, dan tidak. Nah, melokalisir ini berarti dapat skornya 5, kemudian menghindari dapat skornya 4, ekstensi dapat skor 3, fleksi 3, kemudian ekstensi dapat skor 2, kemudian tidak itu dapat skornya 1. Jadi nanti menghafalnya perintah, melokalisir, menghindari, fleksi, ekstensi, dan tidak. Kayak gitu. Kalau dia perintah tadi udah melokalisir, misalnya kita berikan dia rangsangan nyeri, dia melokalisir, memegang di bagian yang kita beri tadi kenyerian, kemudian menghindari dia dengan menepis tangan kita, fleksi itu dengan diluruskan, kemudian ekstensi dengan fleksi itu ditekukan, ekstensi itu dia diluruskan, kemudian tidak bereaksi. Oke, nah di sini kita kembali lagi ya. Jadi perhatikan ya teman-teman, itu nggak selalu harus berurutan. Tapi kebetulan di sini itu dia I-nya dulu gitu. Dan ini kayaknya sih berurutan di sini kebetulan. Bisa jadi nanti di beberapa soal yang dia motoriknya dulu, verbalnya dulu. Jadi teman-teman juga jangan terlalu berpatokan harus I-nya dulu, verbalnya dulu, motoriknya dulu. Nah itu nanti bisa keliru jadinya. Di sini dia membuka mata dengan perintah.
Oke, dia membuka mata dengan perintah itu berarti dia membuka mata dengan rangsangan suara. Artinya ketika kita panggil. Nah, berarti kan dia nanti I-nya ini ya 3. Kemudian verbalnya di situ dia bicara katanya disorientasi. Berarti jawabannya kacau, dia dapat skornya 4. Kemudian ya, kemudian motoriknya katanya respon motorik mengikuti perintah. Berarti dia mengikuti perintah dapat skornya 6. Berarti motoriknya dia 6. Ya, berarti kita tinggal totalin aja. Ini 4 tambah 6 udah 10, kemudian ada 3, berarti totalnya adalah 13. Kayak gitu. Ya, berarti nanti totalnya 13. Dan juga ada beberapa soal itu yang dia untuk bagian GCS kan kita udah totalin nih. Ini termasuk apa tingkat kesadarannya? Apakah dia somnolen, apatis, ataukah kompos mentis? Nah, itu juga perlu dihafal sebenarnya itu tingkat kesadarannya. Soal yang nomor 10 ini, yang ditanyakan adalah kriteria hasil. Jadi ini yang paling gampang juga. Ingat kriteria hasil itu selalu kebalikannya, sebagai apa yang kita harapkan dari si pasiennya. Kita tentuin dulu di sini ini kebetulan juga sudah ada sebenarnya untuk diagnosanya tuh sebenarnya lebih gampang. Di sini dia itu mengalami stroke, kemudian dia katanya sulit menggerakkan tangan dan kaki kanan. Kaki kanan sulit menggerakkan. Kemudian dia merasa lemah, nyerinya skalanya 2, dia ada sendinya kaku katanya. Nilai kekuatan ototnya 3, ya. Jadi nilai kekuatan otot itu dia nilai normalnya itu 5. Di sini perawat menegakkan diagnosis gangguan mobilitas fisik. Oke. Dia sebenarnya sudah nentuin untuk diagnosisnya. Di sini teman-teman tolong perhatikan di optionnya itu dia ada menurun, ada meningkat. Ya, jadi perlu diperhatikan. Di sini katanya rentang geraknya menurun. Harusnya memang bisa ini menjadi jawaban, tapi karena di situ menurun, ya nggak bisa ya. Harusnya rentang geraknya meningkat ya, walaupun dia sebenarnya udah benar nih di bagian mobilitasnya kayak gitu. Dia kan tadi sulit nih menggerakkan, masa semakin menurun, harusnya kan semakin meningkat. Itu kan yang kita harapkan gitu. Kemudian nyerinya menurun, dia katanya skala nyerinya 2. Dia tidak menjadi prioritas ya, karena dia tidak sebutkan di sini diagnosisnya adalah nyeri. Kalau tadi dia sebutkan di sini diagnosisnya nyeri berarti terkait dengan nyerinya. Tapi karena di sini dia bahas adalah gangguan mobilitas fisik berarti bukan nyerinya. Kayak gitu berarti dia bukan menjadi jawaban. Kemudian pergerakan ekstremitasnya juga menurun. Ini sama sebenarnya. Masa pergerakan ekstremitasnya menurun gitu? Harusnya dia meningkat. Ya, karena kan tadi dia sulit bergerak. Masa semakin sulit kayak gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dari setiap kata-katanya. Kemudian kekakuan ototnya meningkat. Kekuatan ototnya meningkat. Nah, karena tadi kekuatan ototnya dia hanya 3, kita kan harapannya akan naik gitu ya. Berarti jawaban yang benar itu sebenarnya ada di sini, kekuatan ototnya meningkat. Karena kan dia tadi juga sulit bergerak, sendinya kaku, berarti harusnya lebih baik lagi kayak gitu. Kemudian kaku sendinya meningkat, harusnya kaku sendinya meningkat, harusnya menurun ya kan, bukan semakin meningkat nih sendinya, bukan semakin parah kayak gitu. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah di sini yang kekuatan ototnya meningkat. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk 10 soal yang paling sering keluar di soal UKOM. Semoga teman-teman kompeten. Ditunggu next video untuk latihan-latihan soal lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.